sebagai abdi negara, ya, agar kita nih berkolaborasi yang baik, ya, kita berkolaborasi yang baik dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saya memang terus saja selain daripada mengikuti prosedur hukum yang diatur oleh negara, saya kebetulan juga merupakan aktivis dari Mahkamah Kebenaran. Jadi saya penggiat hukum, pejuang kebenaran, ya ini Mahkamah Kebenaran. Jadi saya menyampaikan semua ini edukasi dari mimbar Mahkamah Kebenaran, guna memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak tersesat. Pertama, kita tahu bahwa sebetulnya untuk yang sekarang, ya, saya nggak bicara yang lain-lain. Sekarang presiden kita bagus, Bapak Presiden Jokowi. Terhadap hukum dia sudah begitu memberikan namanya delegation of authority. Jadi tolong masyarakat yang masih sering menyoroti Bapak Jokowi tidak berpihak pada hukum, itu keliru besar. Karena tidak mungkin seluruh urusan apa yang harus dilakukan oleh kelengkapan negara, aparatur negara, tidak mungkin presiden yang harus ngurusin. Bro, kita ini punya masyarakat 270 juta jiwa. Sedangkan aparatur negara yang menjadi pengelola ini, yang menjadi penggerak ini, kurang lebih kalau menurut saya ada sekitar 5-6 juta. Tidak mungkin urusan daripada 5-6 juta diserahkan kepada satu orang. Sama dengan kita ini jadi orang tua punya anak. Saya sudah menjadi bapak yang baik, tapi kalau anak saya brengsek kan tidak bisa saya mau apakan, ya kan? Silakan hukum anak saya. Tapi jangan karena anak saya brengsek lantas kamu maki-maki saya. Ya, karena saya sudah didik anak saya dengan benar. Jadi ini sebagai gambaran, Pak. Cuma kadang-kadang mereka ini yang tidak tahu kenapa, apakah sudah sakit jiwa atau sakit hati, atau memang mereka itu memang sangat-sangat benci terhadap ciptaan Tuhan, maka orang yang lain yang salah, yang mereka salahkan adalah siapa? Rezim. Saya bukan tidak mendukung Anda, saya dukung Anda. Cuma kata-kata rezim itu seolah-olah kita berada di bawah suatu kekuasaan yang otoritarian. Mari kita belajar, kita ngaca. Gak usah kita bicara masalah untuk menjadi pemimpin satu RT. Kita jadi pemimpin dalam satu rumah saja. Anda kebetulan mempunyai anak 5. Apakah semua anak Anda 5 itu bisa Anda atasi? Saya punya anak 5. 5-5-nya keras, Pak. Ya, begitu saya kencang, mereka malah serang saya habis-habisan. Kadang-kadang bisa berkelompok, bisa sendiri-sendiri, bisa per 2 orang, bisa. Jadi gimana, Pak? Seandainya saya menghadapi warga satu RT, kemudian anak saya begitu, lalu orang-orang satu RT ini menyoroti saya, mau saya apakan? Masa saya harus sembelih itu anak-anak saya? Nggak mungkin. Paling saya kasih tahu, kamu dicari orang kenapa begini? Gitu misalnya. Jadi mari kita berhukum dengan menegakkan hukum yang benar. Ya, saya ingin berbicara tentang apa yang dibilang prosedur hukum. Netizen, sahabat Mahkamah Kebenaran, ataupun pengacara Guntur Laremba, mari kita mulai dari awal. Bahwa persoalan hukum itu kompleks, bukan bicara masalah sederhana. Bicara masalah hukum itu kompleks, Pak, karena menyangkut ketentuan. Yang membuat ketentuan itu adalah bukan cuma datang dari satu orang. Kemudian yang melaksanakan itu bukan satu orang. Lalu yang melakukan eksekusi bukan cuma satu orang. Jadi banyak sekali cerita dari situ. Yang saya ingin katakan kepada kita, mari kita sadar. Negara kita adalah negara hukum. Anda atau kita sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk tahu hukum. Jadi jangan kita mengatakan, jangan pernah bangga dengan mengatakan bahwa saya ini buta hukum. Itu tidak laku, Pak. Karena ketika ada persoalan hukum,
atau ada peristiwa hukum yang menimpa kepada diri kita, itu yang namanya sanksi tidak mengenal orang itu tua, muda, pintar, bodoh, kaya, miskin, tidak kenal. Yang dikenal hanyalah bahwa kalau dia orang gila, ya siapa yang mau menghukum orang gila, ya kan? Ya, meskipun juga kadang-kadang ada juga yang keliru, orang gila juga tetap dimasukkan sebagai apa ini? Sebagai subjek hukum. Kemudian anak yang di bawah umur, itu kan masih di bawah pengampuan. Itu juga belum bisa membuat suatu keputusan terkait masalah hukum. Tetapi kalau dia melanggar hukum, walaupun anak-anak, tetap aja kena sanksi. Ya, itu sanksinya anak-anak. Ya, itu pertama-tama. Kemudian kita tidak perlu menghindari masalah hukum. Kenapa saya bilang kita tidak perlu menghindari? Karena sebetulnya kalau Anda itu menghayati betul, hukum itu dinamis dan menarik. Hanya karena Anda ini mungkin cuma berpikir dari sisi apa keruwetannya, maka Anda jadi malas. Padahal kalau Anda itu mengikuti, mengimbangi, Anda akan malah jadi bergairah. Karena memang apa sih yang tidak diatur? Sekarang ini di dalam rumah tangga untuk suami istri dan anak diatur, ada namanya KDRT. Ya, jadi kita tidak bisa, Pak, perempuan dengan laki-laki menikah. Kemudian si suami memang agak beringas sedikit karena seleranya cukup beringas. Lalu dia mencoba ingin menuntut haknya kepada istri dengan cara beringas. Itu pidana, Pak. Ya, beda dengan zaman dulu, nggak ada aturannya. Ya, jadi sekali lagi kepada rekan sejawat, sahabat pengacara Guntur Daremba, dan para aktivis serta masyarakat pada umumnya, mari. Jadi Anda tidak perlu takut dengan polisi, karena polisi zaman sekarang sudah ada batasan, ya, sudah dibatasi kewenangannya dengan Perkap nomor 8 tahun 2009, tahun 2009. Jadi Perkap nomor 8 ini tahun 2009 mengatur, membatasi tentang perlakuan polisi dalam menegakkan hukum. Sebagaimana implementasi hak asasi manusia. Ya. Kemudian sahabat secara keseluruhan, Anda tidak perlu fobia dengan proses hukum. Anda kalau sadar, semua hukum yang menjadi ancaman itu dimainkan di pengadilan. Yang penting Anda ngerti bahwa pengadilan, jaksa, kemudian polisi, mereka itu adalah merupakan kelengkapan negara yang harus menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum atau tanpa harus melanggar hak asasi manusia. Nah, ada pertanyaan, selama ini kejadiannya nggak begitu? Iya, karena kebetulan yang saya pernah cerita dalam beberapa waktu, kan ada istilah dimensi hukum itu yang biasa mengantarkan kita atau mengantarkan seseorang sampai di pengadilan. Ada 6. Satu, karena memang perbuatannya sendiri dengan alat bukti yang kuat dan sah, mengakibatkan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Kemudian yang kedua, karena perbuatan orang lainnya memang terbukti bersalah, kebetulan dia terikut. Ya, jadi kena pasal turut serta. Dia tidak melakukannya, tapi kebetulan dia kena pasal turut serta. Ya, ada orang, saya tidak salah, tapi kenapa? Ya mungkin Bapak ada masuk turut serta. Nah itu, nanti kalau mau jelaskan itu ada. Kemudian karena direkayasa. Rekayasa ini nggak bisa kita pungkiri, memang ada. Nah, rekayasa ini tidak selalu datang dari penegak hukum. Bisa jadi rekayasa datang dari sahabat sendiri, dari orang-orang yang memang punya kecerdasan, kecerdikan, kelicikan, yang mengatur semua skenario, dia rekayasa sedemikian rupa sehingga Anda yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah. Misalnya, salah satu contoh, yang melakukan pembunuhan adalah si A.